Abbas ibnu Firnas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, awalam yara ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsiku lahu illa ar-rahman. Apakah kalian tidak memperhatikan burung-burung yang terbang di atas kalian? Apakah kalian tak memperhatikan burung-burung yang terbang di atas kalian? Allah ini menyindir kita supaya kita menggali apa sebalik dari ayat ini. Ada ilmuwan yang pertama sekali menemukan pesawat, yaitu Abbas ibnu Firnas. Beliau memperhatikan ayat ini, mencoba membuat bagaikan layang-layang, kiri kanan dikasih sayap, kemudian diterbangkan berkali-kali sampai beliau meninggal dunia, terjatuh karena tinggi. Itulah sekarang orang barat yang mengambilnya, cara metodenya. Kita umat muslim padahal banyak ilmuannya, banyak penelitian-penelitian dari umat muslim, tetapi tidak dikembangkan oleh anak-anak mudanya. Jadi anak muda ini sangat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam pengembangan bagaimana nantinya generasi ini bangkit, negara, kampung kita, provinsi kita, yang paling penting agama kita. Baik, anak-anak muda semuanya, di akhir ini kita tadi insya Allah hari ini hanya setengah jam untuk kita, saya memberi materi. Selanjutnya kawan-kawan bisa bertanya jawab. Insya Allah kalau seandainya saya bisa, saya akan jawab. Baik, pesan saya yang terakhir adalah ijhad wala taksal wala takun ghafilan panadabatul uqban liman yatakassal. Ijhad, sungguh-sungguhlah ketika kita masih muda ini, ijhad, sungguh-sungguh. Wala taksal, jangan kita malas-malas baik menuntut ilmu, baik mengembangkan keilmuan, teknologi, media dan lain sebagainya. Wala takun ghafilan, jangan media ini yang menjadikan kita lalai dan menghancurkan kita, sebaliknya. Seharusnya media ini yang membuat kita mudah dalam mencari ilmu, mudah berinteraksi, mudah berinovasi, tapi malah sebaliknya. Wala takun ghafilan panadabatul uqban liman yatakassal. Orang-orang yang lalai di zamannya, yang lalai oleh perhiasan-perhiasan di zamannya, mereka itulah yang nanti akan menyesal ketika di masa tua. Karena bersakit-sakit di masa muda, saat sekarang kita ini belajar bersakit-sakit, nanti manisnya kita akan nikmat ketika di masa tua. Karena janji Rasulullah juga, babun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, menuntut ilmu, menggunakan apapun itu media dan lain sebagainya untuk kebaikan kepada Allah. Selagi dia masih muda, dia menjadi anak-anak muda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti tanpa hisab, di dunia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Saya harapkan nanti ada kita tanya jawab dengan kawan-kawan untuk kemajuan kampung kita, baik kabupaten kita, baik provinsi kita, terkhusus untuk kita kampung-kampung kita yang di pedalaman, Merbau, Pandu. Saya harapkanlah saling berbagi, saling bertukar informasi. Jangan hanya kita sampai di sini saja. Kalau bisa kita buat grup, ada grupnya, supaya ketika nanti bisa kita bertemu, apakah dalam bentuknya membuat tabligh akbar, apa dalam bentuknya kita kerjasama dalam membuat hal-hal yang baik. Baik, hanya itu dari saya. Yumkin hazam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Kepada para audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan.
di sini saya ingin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di sini saya ingin wabarakatuh. Baik Ustadz, di sini saya ingin mempertanyakan mengenai yang Ustadz sampaikan tadi, seperti penggunaan teknologi pada zaman sekarang itu sangat banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda di daerah kita tentunya, terutama kan. Apalagi di masa pandemi ini, ditambah lagi tugas-tugas untuk anak-anak sekolah lah terutama Pak, itu menggunakan HP, menggunakan media internet tentunya. Jadi anak-anak di rumah tuh tidak ada kegiatan, hanya bermain HP. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana peran kami ini sebagai calon guru kelak gitu, insya Allah menghadapi permasalahan seperti ini gitu, atau dia anggap saja sebagai kakak lah gitu, mengingatkan kepada adik-adik tentang permasalahan seperti ini gitu. Sekian Ustadz. Ya baik. Lah, ini moderator langsung dijawab ya pertanyaannya. Iya, silakan dijawab Ustaz. Baik, bagaimana kita pertanyaan yang sangat bagus mengenai menghadapi anak-anak yang sudah lalai baik di usia SMP ataupun SD. Kita memang kita maklumi di mana-mana sekarang menggunakan media sosial, kebanyakan adik-adik kita yang masih SD dan SMP atau SMA ataupun yang sudah kuliah sekalipun menyalahgunakan. Lalu bagaimana kita untuk menasihatinya? Di sini karena saya juga sebagai guru, juga sebagai dosen, bagaimana mengingati anak-anak muda ini ataupun anak-anak. Pertama sekali kita menengok bagaimana negeri Aceh. Aceh itu kenapa bisa mereka sangat maju, baik di bidang ekonomi dan agama. Mereka itu ada aturan yang kononnya. Kenapa kita tidak dalam agama ini tidak bisa seperti Aceh? Karena kita tidak ada aturan kononnya di provinsi kita belum mampu. Tetapi di Aceh mereka mengharamkan menggunakan gadget itu untuk game dan yang sifatnya ataupun yang melalaikan. Mereka mengeluarkan fatwa dan fatwa itu mengikat. Lalu bagaimana kita mengingatkan kepada adik-adik kita? Pertama sekali itu kita menengok Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Ayyadriba itu kata yadriba itu adalah memberi contoh. Beri contoh dulu. Kita harus kasih contoh dulu kepada adik-adik kita bahwa kita betul-betul memang menggunakan media ini untuk hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang baik. Selanjutnya setelah kita memberikan contoh, setelah kita memberikan penjelasan, kita harus menggunakan pendekatan. Tak boleh kita ini dalam Islam itu kita dengan kekerasan, enggak. Dengan kelembutan, dengan kasih hadiah dan lain sebagainya. Anak-anak kita, adik-adik kita, semuanya itu kenapa mereka lalai? Itu karena pertama sekali dampak dari lingkungannya. Siapa dia berteman? Siapa dia bersahabat? Maka kata Rasulullah, perhatikanlah dengan siapa dia bersahabat. Adik-adik kita kan bisa kita kontrol dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia menggunakan media sosialnya. Itu yang pertama sekali. Tapi yang paling inti adalah kita harus memberi mereka motivasi. Motivasi untuk dia selalu dalam kebaikan, menggunakan media dalam kebaikan. Cari di situ di media itu hal-hal yang baik. Apakah itu buku-buku dan lain sebagainya atau ceramah, sesuatu yang membuat dia termotivasi untuk belajar, bukan hanya menggunakan media sosial untuk main game dan lain sebagainya. Ya, baik, mungkin hanya itu 3 tadi. Pertama sekali kita memberikan contoh. Kita sebagai penasehat, kita yang memberikan contoh. Yang kedua, apalagi kita memberi motivasi semangat untuk dia berubah dengan lembut, dengan bijaksana kepada adik-adik kita. Begitu
jawaban dari saya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Mira Novita yaitu memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak tersebut, terus memberikan motivasi kepada mereka untuk membangkitkan atau menyemangati mereka untuk supaya berubah dalam hal tersebut. Baik, kepada Mira, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas terhadap jawaban yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi? Sudah jelas. Saya ucapkan terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sama-sama. Sangat jelas. Baiklah, apakah ada kepada audiens yang ingin bertanya lagi?